kalau ingin melihat karoma ataupun kebesaran beliau, tunggu saja nanti pada saat saya telah wafat. Oke, balik lagi dan gua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel gua Setia Hadi Kunto. Gua mau ngobrol-ngobrol bareng sama Ustadz Ruli yang ngerti banget tentang ilmu hikmah. Yuk. Mudah-mudahan orangnya ada, bro. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Masya Allah, Ustaz. Assalamualaikum. Kita udah ketemu nih sama Ustaz dulu ya. Mari masuk. Mau kemana nih? Dia mana nih? Saya tadi lagi di jalan buka puasa. Sebenarnya saya lewat sini ya, jadi saya ke rumah. Masya Allah. Boleh. Kalian saya pengen ngobrol-ngobrol. Boleh. Udah dari mana aja nih? Ini tadi saya dari rumahnya Om Dendi. Oh, Om Dendi, terus ya saya lewat sini. boleh. Jadi saya mau ikut sholat. Oh, boleh. Udah buka dulu belum? Tadi baru buka sama apa? Boleh ikut sholat? Boleh. Kalau gitu boleh duduk dulu sebentar, saya liatin dulu supaya. Oke. Siapin dulu ininya, bentar ya. Siap, Ustaz. Nah, bro, ini Ustaz masih muda, tapi keilmuannya edan. Ini koleksinya juga luar biasa. Dia seneng motor gede, udah sama apa tuh, mainan ya. Hei, kameramen. Baik. Oh, ini kameranya ke gue enggak, kameramen. Kalian kehebatan dari Ustadz Ruli Kostema. Ayo, Kang. Waduh, makasih Ustadz. Jazakallah khairan katsira. Mari. Ayo, yuk. Oh, mohon maaf nih, Kameramen yang bener dong. Sambil gila. Lihat nih koleksinya, bro. Dari sini udah koleksinya udah keren. Kita mau ambil wudhu dulu atau tadi udah? saya tapi saya nggak bawa sarung. Tadi saya ada bawa sarung, udah disediain sarung. Ini rumahnya enak banget kan. Ini berantakan apa aja nih. Gitu. Saya Mau wudhu dulu lah. wudhu dulu ya, Ya, saya boleh, pakai boleh. sarung dulu. Boleh. Oke. Saya buka dulu. Nah, Apa, Bos? Topi. nggak wudhu. Belum wudhu, lupa gua. Ya, bentar ya. Nah, gua udah Masa, wudhu Bos? nih. Sekarang, Bos? Nah, ini menunjukkan gua nggak botak. Gua pakai topi mulu. Ini udah keren belum gua? Malu gua sama Ustadz. Wih, keren. Mau sholat dulu ya. Lu jangan ganggu kameramen. Diem di situ. Sudah siap? Siap. Topi. Ya. Nggak usah ya? Allahu Akbar. Jadi ini gue bingung nih dengan Ustadz Ruli, banyak banget foto-foto dari guru-gurunya nih. Ya, ini para ulama yang ada. Ini kecintaan saya karena Allah Ta'ala. Jadi ini kalau bagi saya punya historis. Termasuk guru saya dari awal sampai sekarang, dari yang sudah meninggal dan masih beliau masih ada. Alhamdulillah ini saya buat pampang di sini tuh supaya rekan-rekan bagi Jadi apa ya, biar
biar tahu di sini historisnya seperti apa. Historis seperti apa? Sanadnya, itu kan sama kecintaan Ustaz. Iya, terkadang kan ada orang ini berguru, gurunya yang mana sih? Bener nggak gurunya ini yang mana? Terus dari mana hadisnya? Dari mana sanadnya? Turunan-turunannya? Nah, saya di sini alhamdulillah izin Allah apa namanya ini foto. Nah, ini yang gue bingung ada orang ini nih. Saya kenal nih. Ya. Gue kenal nih ini nih. Ini kameramen nih. Lihat deh. Betul, beliau adalah Kiai Haji Sultan dan ini ayahandanya. Oh ini Bapak Haji Toha ya? Ya betul sekali. Nah, alhamdulillah nih, gue tadi jalan dari lantai 1 sampai lantai 4, jadi rumahnya 4 lantai dan tematik banget, keren banget ya rumahnya. Ya, titipan Allah. Titipan Allah ya. Jadi lantai pertama tuh tentang keluarga, yang kedua tentang agama, yang ketiga tuh tentang tadi udah di review ya, udah dilihat juga tentang apa hobi-hobinya Ustaz. Nah sekarang kita di lantai 4, sebetulnya view-nya enak banget. Tapi karena hujan ya tadi ya. Mungkin nanti akhir season bisa kita mudah-mudahan ada hujan ya. Nah kan saya penasaran banget tuh dari tadi yang foto-foto ya. Bukan foto-foto, ya foto-foto nih di lantai kedua dulu nih kita bahas. Foto-foto nih. Ustaz tuh sebetulnya apa? Ikut pesantren atau gimana kan? Berguru gitu. Ya. Ini cukup unik ya. Kalau disebut pesantren, ya, tapi nggak full time lah zaman sekarang tuh. Jadi ada yang disebutin saya ini nyantri, tapi nyantri kalong. Nyantri kalong. Iya, nyantri tapi nyantri kalong, bahasa pesantren itu. Nyantri kalong itu biasanya orang dari luar ikut guru ilmu di pesantren. Kalau yang nyantri beneran mah kan dia datang sama orang tuanya, daftar ke suatu pesantren dimanapun, terus sampai berjenjang berapa dari usianya kecil, itu, ya. Terus jadi ulama dan sebagainya. Nah saya gitu. Ya, jadi kalau santri kalong tuh mungkin dia lebih kayak orang non muslim mencari-cari jati diri, berlabuh di muslim ya, gitu ya. Betul, mungkinan kayak gitu. Atau misalkan ada orang hijrah atau sebagainya. Hijrah ya. Apa namanya kondisi yang ada, mungkin kita ingin ada perbaikan pembelajaran terhadap agama lebih seperti apa. Nah kebetulan saya ini mungkin izin Allah semuanya lakonnya dipertemukan ada beberapa pesantren dan memang dari dulu saya senang. Tapi karena senang ini kan belum tentu realitanya mudah ya, gitu. Karena saya kan dari mulai dididik tuh memang secara agama iya, tapi tidak langsung di pesantren, di sekolah biasa, secara moderat ataupun misalkan seperti biasa SD, SMP, kuliah, S1 dan lain sebagainya. Nah, sampai sekarang lulusan ITB ya. Ya alhamdulillah, izin Allah juga itu. Nah, cuman di sisi lain kita harus punya guru mursyid. Guru mursyid itu, guru mursyid itu jadi kalau kita mau memperdalam suatu ilmu agama, belajar itu harus ada gurunya. Iya betul. Biar tidak keblinger, kan gitu. Obat itu harus ada dokternya, biar pas dosisnya. Kan begitu ya. Betul. Nah, ini juga sama ilmu agama. Kalau obat itu kelebihan dosis, efeknya jadi pusing. Atau apa namanya, jadi tambah penyakit baru. Kalau agama itu lebih kepada mental, psikologis yang menjadi goyang. Saya ilustrasikan, motor diisi bensin kan, lumrah. Tapi pas waktu motor itu diisi bensin, suatu kala itu diisi setengah gelas air putih, rusak apa tetap maju? Iya, rusak. Nah, itu ibarat kata seperti itu. Jadi balik lagi ya, apa namanya ya, jadi kita harus punya guru mursyid. Guru mursyid siapapun juga punya. Ya, kalau guru mursyid itu harus satu guru apa kayak misalnya kita ke dokter ya, tadi ilustrasinya dokter ya. Misalnya kita dokter sini terus kita belajar lagi di dokter misalnya datang lagi ke dokter sini. Betul. Itu kalau di agama nih itu gimana efeknya gimana?
ilmu itu tidak harus dari satu sumber, tapi kita harus menghargai satu sumber awal. Dalam artian kita berguru di siapa, di pertamanya mungkin di ulama A gitu. Jangan lupakan beliau. Nah, tetapi kita hormati, tapi di sisi lain ada guru yang lain, kita juga berguru. Jadi artinya ilmu itu luas. Yang paling penting adalah mampu tidak kita untuk bisa mengolah, memproses ilmu tersebut. Sehingga jadi baik lagi ke guru mursyid itu pada saat kita menerima ilmu, kita selalu sharing dan bertanya, sudah cukupkah ilmu ini? Berapa kalikah zikirnya? Berapa kali yang harus dipuasakan? Misal seperti itu. Ibadahnya harus apa saja? Nah, kalau kita guru mursyidnya dari, mohon maaf nih, dari media atau lainnya kan dari YouTube ya, betul. Jadi siapa sanatnya YouTube? Ya, itu kan setiap orang bisa, cuman tidak tahu kapasitasnya. Ya, betul. Seperti nah, jadi kayak tadi foto-foto yang ada di lantai 2 itu itu guru-guru ustadz yang mempelajari tentang apa tadi? Ya, itu sebetulnya sederhana saja. Kan beragam ya ilmu itu, ada fikih, tauhid, ada ilmu hikmah, kemudian juga ada ilmu tasawuf ataupun ilmu lainnya, banyak sekali. Nah, kebetulan di sini alhamdulillah saya sih nyadar diri bukan dari pesantren asli gitu. Jadi ya ilmu yang ringan-ringan tapi membawa berkah. Intinya kita harus cari ilmu yang khusus khotimah. Kalau pertanyaan tadi saya jawab ya, tadi tuh alhamdulillah saya ambil kegiatan-kegiatan atau di pesantren itu yang bersifat hikmah ya. Nah, ini menarik banget ya. Kalau mungkin fikih terus tasawuf dan lain-lain ya. Itu ya mungkin kita bisa belajar, kita tinggal baca ya fikih, terutama fikih hukum-hukum ya. Betul. Begitu hukum-hukum. Jadi nah, ilmu hikmah nih. Nah, apa sih yang disebut dengan ilmu hikmah tuh? Cuman saya kalau lihat dari perilaku tadi itu, jauh luar biasa ya. Nah, segalanya dijaga, apa segala macam gitu ya. Nah, ilmu hikmah ini apa nih? Ya, relatif ya, setiap orang itu memandang penilaian ilmu hikmah itu seperti apa. Tapi saya tetap menghargai setiap orang itu punya persepsi masing-masing tentang ilmu hikmah itu apa. Tapi bagi saya pribadi, ilmu hikmah ini lebih kepada adab-adab seseorang untuk mengenal siapa itu Allah SWT. Pakai cara apapun mengenal Allah itu kan bisa. Beragam metode, beragam ilmu apapun juga untuk mengenal Allah bisa. Sesuai dengan kapasitas ataupun kebiasaan masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi kalau katakan lagi tadi ilmu hikmah adalah sederhananya adalah adab-adab untuk mempelajari kedekatan kita terhadap Allah SWT. Nah, adab-adab ini seperti apa? Nah, ini dibuat sederhana. Kan terkadang, cara pendekatan kepada Allah adalah harus baca Al-Quran. Memang baca Al-Quran. Pendekatan kepada Allah itu harus sholat 5 waktu. Betul sekali, wajib 5 waktu. Tapi yang paling sederhana, apakah dari hati kita itu benar-benar sudah dekat atau belum? Nah, kita pakai adab-adabnya di sini. Jadi bukan sekedar baca Quran. Ya, gitu ya? Betul. Jadi itu bagian yang paling pokok utama. Tapi ada hal lain ilmu hikmah yang dikategorikan tambahan-tambahannya. Apa itu tambahan-tambahannya? Berzikir, berpuasa, belajar mengencangkan ikat pinggang bahasanya, supaya kita mengalami betul. Pasangin batu-bata. Jadi terus yang ketiganya sampai kita merasa ada titik puncak di mana ilmu hikmah itu bisa kita dapat atau kita rasakan, itu adalah merasa ketenangan ibadah itu sangat sangat baik kita terima, itu tenang sekali, nyaman gitu rasanya Jadi intinya ilmu hikmah itu mengenal Allah lebih dekat mengenal Allah gitu ya. Betul sekali. Nah, ilmu hikmah nah, dari ilmu hikmah ini yang Ustadz rasakan itu apa tadi perbedaannya setelah mempelajari gitu? Perbedaannya apa? Ilmu hikmah setelah saya pelajari
dalam artian akhlak. Akhlak kita akan dengan sendirinya lembut. Kemudian kondisi kondisi apabila kita mengalami kesulitan, kemudian cobaan dan lain sebagainya, kita terima dengan tenang. Intinya kita akan lebih tawakal, sabar, ikhlas. Seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang susah untuk menerima itu. Dan banyak kejadian-kejadian yang saya anggap aneh. Saya anggap aneh, dan itu merupakan datangnya dari Allah SWT. Percaya dan tidak percaya itu terjadi. Ya, jadi semua yang tadi saya dapat ujangan juga tadi ya. Apa yang Allah tentukan itu yang terbaik gitu ya. Betul. Belum tentu. Belum tentu apa yang kita anggap benar itu adalah benar di mata Allah. Dan belum tentu apa yang dianggap kita salah bisa jadi oleh Allah adalah benar. Iya, jadi tawakal ya. Jadi tawakal. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Berserah diri, jalanin, tapi bukan berserah diri ya udah saya makan tengah jalan udah makan tanpa ikhtiar. Ya. Sami'na wa ata'na itu ketentuan Allah. Kita udah upaya begini, ada kita syukuri, alhamdulillah. Tidak pun juga tidak apa-apa. Jadi kita bahasanya tidak ada suatu beban. Seperti itu. Dan akhirnya pada saat kita ada satu titik kita mengenal Allah, dunia itu ngikut. Ngikut itu. Ngikut tuh bukan ngintil atau seperti apa. Apa yang kita minta ada. Allah kasih ya. Betul. Jadi, karena menjalankan ibadahnya juga sudah tidak mengharapkan. Nah, ini satu yang perlu disepakati ataupun saya harus bercerita. Sholat itu kewajiban atau apa ya sebutnya? Kebutuhan menurut Bang Kunto. Menurut saya kebutuhan. Ya, kebutuhan. Jadi gini Bang Kunto, hidup ini dalam satu hari 5 waktu ini. Itu tuh sebetulnya kalau secara ilmu hikmah bahwa kita ini hidup untuk menunggu azan. Betul. Bukan sholat itu ngisi waktu dalam waktu kesenggangan. Bukan. Jadi ada kata-kata sambil kita lagi kerja mungkin pas satu Allahu Akbar. Tar lagi nih bentar lagi ini belum selesai, belum kelar. Bukan begitu. Bukan kalau sholat asar dilakukan menjelang maghrib, sholat maghrib dilakukan menjelang isya. Itu salah. Jadi udah salah tujuan ya. Betul. Jadi niatkan dalam hati kita adalah bekerja atau aktivitas apapun itu adalah menunggu azan. Jadi pas waktu azan kita perintah. Betul. Karena memang ada ininya ya. Diciptakan hanya untuk beribadah. Jin manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Tuhan gitu ya. Betul. Jadi kalau kerja itu hanya sebagai hiburan aja. Terus yang keduanya, yang soleh juga mungkin bisa jadi salah, apalagi yang salah. Nah kan begitu. Tapi ada hikmahnya lagi. Kalau yang salah bisa lebih soleh. Bisa jadi. Semuanya hikmah itu adalah semua berpikir positif. Setiap orang itu jangan berpikir bahwa apalagi saya di sini mohon maaf terlihat pakai sorban, pakai peci, terlihat wah ini suci atau sok benar atau gimana. Jangan lihat ke situ. Tapi lebih kepada setiap kesalahan apapun limpahkan kepada diri kita biar kita bisa introspeksi. Kalau ke orang lain tetap harus berbaik sangka. Jadi Ustadz Ruli ini temen gue temen hobi di motor gede gitu. Stylenya itu nggak kayak gini sebetulnya. Dia lebih keren, lebih maco banget, dan stylenya keren lah, jauh sama gua karena gua badannya kurang. Tapi masa naik motor harus pakai sarung? Iya jadi keluar gitu ya. aurat Nah Ustaz, untuk ilmu hikmah nih ya, jadi masih banyak orang yang belum paham nih. Jadi intinya kan sebetulnya ilmu hikmah secara mudahnya itu mengenal Allah, mengenal Allah.
Nah, untuk prakteknya nih tadi, Ya. prakteknya tuh gimana sih sampai kita mau belajar untuk belajar ilmu hikmah? Ya. Ciri ataupun kondisi kita siap untuk dalam arti ridho lillahi ta'ala memperdalam ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu bukan ilmu apa-apa yang aneh gitu ya. Ini harus digaris bawahi nih. Jangan anti kebal atau apa. Enggak. Semuanya tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Nggak ada itu. Ilmu hikmah itu hanya menjalankan apa yang menjadikan syariatnya. Tawakal yang tadi kata Bang Kunto bilang. Apa maksudnya tuh? Puasa jalani. Zikir apa namanya setiap 5 waktu jalani. Intinya ilmu hikmah itu adalah ikhlas dulu. Tadi kiat-kiatnya kayak gimana sih ilmu hikmah itu? Pertama harus ikhlas. Ikhlas ya. Semakin ikhlas kepada Allah, ikhlas di sini kita ikhlas untuk bangun malam. Sholat malam ya. Kita ikhlas untuk setelah sholat subuh nggak tidur lagi sampai waktunya isyraq. Nah, itu kan berat tuh. Habis subuh kan enaknya paling enak-enaknya tuh pakai selimut langsung tidur. Apalagi bagi orang munafik. Mana kan? Yang betul ya. Makanya sama Allah diberi keringanan, cukup 2 aja sholat subuh itu. Kalau dikasih 4, apalagi kasih 4, 2 juga banyak ketinggalan kan begitu. Apalagi 4 tuh pusing. Jadi ya seperti itulah. Nah, jadi ya ilmu hikmah tuh ya masih banyak perdebatan karena sekarang tuh banyak bermunculan masalah segala dibid'ahin tadi. Misalnya contoh apa ya? Zikir misalnya. Ini mau klarifikasi aja, maksudnya ya kalau salah mohon dibenarkan ya di komen aja. Jadi zikir misalnya Rasul berzikir hanya misalnya 3 kali istighfar dan 33 kali subhanallah walhamdulillah dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita kan ya ilmu hikmah itu yang saya juga pernah lakuin, maksudnya ya saya juga sampai detik ini saya lakuin, misalnya salawat kita coba deh sehari 100 gitu misalnya. Ya itu boleh nggak sih? Ya, jadi pada prinsipnya kalau dikatakan bid'ah dan lain sebagainya itu berbagai pendapat kita hargai. Tetap kita tidak ada penolakan apapun. Yang jelas niat kita ibadah. Yang tadi katakan 100 kali dan lain sebagainya boleh. Siapa bilang tidak? Ibarat kata saya, nah ini baik lagi ke ilmu hikmah nih. Bang Kunto makan bubur. Kalau saya kasih buburnya saja, enak atau enggak? Iya, enggak enak. Gak enak ya. Saya kasih kerupuk, saya kasih kacang, saya kasih kecap, gimana rasanya? Wah, itu enak banget. Ini ilmu sederhana ya, sederhana. Semua orang mungkin seperti itu, kecuali kalau orang yang sakit baru kasih bubur aja, enak kan seperti itu. Nah, ilmu hikmah itu juga seperti itu. Jadi, kalau para ulama yang lain pun juga pernah menyampaikan, kalau kondisinya kita dibid'ahkan, tapi ini mohon maaf nih bagi yang mungkin tidak sepaham atau apapun, nggak sepaham jangan menjudge karena kita sharing aja ini mah gitu. Dalam artian kalau memang disebut biar dan sebagainya, sekarang zaman dulu Rasulullah kan kalau ke masjid nggak ada motor. Kenapa ya motor? Maaf. Dulu mungkin paling banter pakai onta. Nanti sekarang harus pakai onta dong. Kenapa harus pakai motor? Seperti itu aja sederhana. Nah, baik lagi kalau ke ilmu hikmah adalah kepada ketenangan hati. Kita enaknya seperti apa? Enaknya saya kalau apa namanya supaya ibadah itu kurang makan atau dengan berpuasa, jalanin itu. Artinya ilmu hikmah itu lakukan apa yang dianggap engkau baik dalam beribadah dan menunjang, itu yang lebih baik. Jadi nyaman ke hati ya tadi. Misalnya terbiasa kita, saya lebih nyaman istighfarnya setiap hari 1000 kali. Ya gimana itu nyaman ya? Yang perlu diurusin itu yaitu yang nggak pernah sholat 5 waktu. Itu aja yang diurusin. Kalau yang biasa puasa terus ngedebatin, wah saya puasa wiridnya hanya 33, kenapa ada 1000 sampai 5000 nggak ada dari sananya? Nggak apa-apa daripada kita bikin maksiat di luar. Kan begitu kan? Iya betul. dengan ngewirid dengan wirid 1000 aja
kemungkinan setan masih banyak. Iya, ya, betul. Nah, ilmu hikmah ya. itu muncul. Nah, sekarang saya agak sedikit lebih detail. Ilmu hikmah itu muncul misalkan orang itu kok bisa jadi seolah-olah, mohon maaf, bercahaya. Mungkin bercahaya karena saking sering wudhu. Ilmu hikmah itu misalkan muncul, ini orang kayaknya nggak ada masalah, kayaknya didemenin orang aja ini tuh. Setiap muncul didemenin orang, kagak ada musuhnya. Bukan karena dia punya ilmu. Bukan ilmu apa, misalnya ilmu pelet, ilmu asin, enggak. Tapi dari apa? Karena hikmah. Dia biasa berpuasa. Karena akhlak juga. Karena dia biasa mendawamkan zikir, asma Allah segala macamnya. Itu ngefek. Kayak kita minum obat, efeknya apa? Efeknya jadi nggak pusing, seperti itu. Nah, betul. Jadi ilmu hikmah tuh bagus banget sebetulnya untuk diterapin. Karena yang gue dengar nih, gue juga suka dengar kajian dari beberapa ustadz itu, ya memang ilmu hikmah tuh bener-bener dia beribadah karena Allah aja gitu. Harus lillahi ta'ala, bukan kata siapa-siapa. Bukan karena Fortuner, bukan karena motor Harley ya. Jadi akhirnya pada dasarnya coba mungkin kita simak ulama-ulama besar nih, karena kita simak baik-baik. Ulama itu kan pekerjaannya apa? Jadi kondisinya, kalau mungkin bagi saya pribadi sebagai seorang konsultan, itu kan udah tahu saya ikhtiarnya sebagai kuli atau lain sebagainya, mendapatkan kegiatan aktivitas gitu kan. Tapi kan kalau ulama, beliau berdakwah karena Allah Ta'ala dan sebagainya, itu rezeki itu ngalir sendiri, bukan ditarif ya. Ulama itu memang ada sendirinya, beberapa rekan yang bertarif, itu mah pribadi masing-masing lah. Ya memang rezekinya itu ya, memang rezekinya. Jadi ya untuk ilmu hikmah itu baik kalau menurut gue ya gitu. Jadi kebetulan gue ketemu sama yang telah menjalankan ilmu hikmah ini. Nah, masih belajar ya, ilmunya udah hebat banget. Nah, kalau ilmu hikmah itu dia ini nggak ada kumpulannya atau ada organisasinya, atau kan kayak misalnya ada yang lain tuh ada ya, kayak komunitas dan komunitasnya gitu. Kalau misalnya kayak ilmu hikmah ini ada nggak sih? Kalau misalnya kita mau berburu atau mau misalnya kan orang tuh banyak yang nggak tahu tentang ilmu hikmah ini, jadi hanya sholat, ibadah, terus kajiannya nonton YouTube. Nah, kemungkinan ilmu hikmah ini ada nggak sih organisasinya, atau misalnya kajiannya di mana, apa segala macam? Jadi kalau ilmu hikmah itu bukan kayak semacam ada organisasinya, semua orang bisa. Karena ilmu hikmah itu kan ilmu Allah. Jadi tidak ada komunitas, adapun kondisi di mana misalkan sesama ulama, ada sesama yang mungkin menyenangi zikir dan lain sebagainya, sharing, itu ada. Tapi kalau secara kategori resmi ada komunitas atau perkumpulannya, saya sejauh ini melihat tidak ada. Ya palingan kita kalau mau ke dalam ya kita mungkin datang mungkin ke ustadz terdekat, ataupun mungkin melihat di sini ada pesantren dan lain sebagainya, itu bisa sharing di situ. Jadi ilmu hikmah itu kayak shadow man gitu, jadi orang yang di balik layar ya, lebih banyak di balik nggak ketahuan ya tadi. Betul. Jadi kalau sederhananya ilmu hikmah itu orang yang senang ini aja, dia senang ibadah, kemudian dia selalu lakonin apa yang mungkin diarahkan dari para ulamanya ya. Anda mungkin supaya bisa sehat badan, berpuasa. Jadi kalau ilmu hikmah itu terkadang puasanya coba ya 3 hari saja, jangan Senin Kemis saja ada. Nah itu juga bisa kategorikan ilmu. Jadi ilmu hikmah itu lebih kepada diri pribadi. Jadi sebetulnya guru senyata-nyatanya guru tuh diri kita pribadi. Kita perdalam, cuman kita sharing nih dengan beberapa ulama, dengan para sesepuh, apakah benar nih kita langkah seperti ini, karena beliau mungkin tahu bagan kalau ininya tahapan-tahapannya seperti apa, biar kita tidak terlalu keluar dari jalur. Jadi kalau untuk ulama ulama hikmah yang sekarang menurut Ustadz nih paling hebat atau paling bagus,
Itu siapa kan? Kalau disebut ilmu hikmah itu siapa yang paling bagus? Atau yang ulama yang yang sudah menjalankan ilmu hikmah ini dia yang bagus gitu ya, yang paling baik gitu. Sebetulnya kalau dikategorikan di Indonesia siapanya, aduh, saya nggak bisa menjawab. Semua orang juga bisa gitu. Yang penting kita yang menjadi panutan Rasulullah SAW aja, Nabi Muhammad gitu. Jadi kalau dikategorikan siapa ulamanya, aduh, saya juga tidak bisa menyampaikan. Dan saya pun tidak bisa menyampaikan bukan karena tidak mau, memang saya tidak tahu. Karena itu ilmu hikmah semua orang juga bisa. Karena semua juga mengikuti tuntunan Rasulullah ya. Betul. Tuntunan Rasulullah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, tapi ada ulama besar dari keilmuan ini nggak? Kalau untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Kunto, jadi saya ini juga ada ketertarikan di awal. Yang awalnya saya tidak tahu ilmu seperti apa. Ini mungkin yang masih baru-baru ini yang sudah saya ikutin kemarin haulnya di Martapura di Kalimantan, yaitu beliau Guru Zaini almarhum. Guru Zaini ya? Ya, Guru Zaini almarhum. Beliau mendapatkan karomah dari Allah itu cukup banyak sekali, masya Allah. Itu menjadikan guru buat saya lah, walaupun saya tidak secara langsung bisa bertemu karena beliau sudah wafat. Kemudian keduanya juga ada Guru Zuhdi yang baru di bulan ini beliau meninggal, gitu. Beliau muridnya dari Guru Zaini juga. Guru Zaini itu yang apa? Iya, Guru Zaini itu ulama terkemuka lah di Martapura. Di Martapura. Beliau pernah bilang kepada jamaahnya bahwa kalau ingin melihat karomah ataupun kebesaran beliau, tunggu saja nanti pada saat saya telah wafat. Dan itu terjadi. Nah, sebelum ini nih, masih banyak mungkin penonton YouTube gue yang belum tahu nih, karomah itu apa sih, Tan? Karomah. Oke. Karomah. Sebetulnya karomah itu yaitu keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT terhadap umatnya yang dikategorikan spesial. Di mana beliau dengan misalkan umat, siapapun umat itu juga bisa dapat, cuman Allah sudah menentukan siapa-siapanya yang bakal dapat. Betul. Nah, cuman kondisi di sini perlu kita ketahui, apakah kita bisa dapat karomah? Walau a'lam. Kita tidak ada yang tahu. Yang penting yang tadi saya bilang, samina wa ta'na, jalanin aja, ngalir aja, ibadah yang benar, lakonin akhlak kita yang benar. Allah itu nanti akan menakdirkan suatu titik nadir akhir, sesuatu hal, suatu kebaikan yang taksir. Saya nggak dapat karomah, tapi dapat suatu kebaikan dari zikir itu. Waduh, itu juga kondisi. Karena kan ada tingkatannya itu. Ada kalau mungkin mukjizat itu kan untuk para nabi, kan? Betul. Itu untuk para wali, para syekh aulia dan lain sebagainya, itu kan ada karomah, gitu kan. Kemudian juga ada maunah. Ada maunah. Gitu. Nah, itu baru dengar. Maunah itu sisi kebaikan yang kita lakukan ibadah terhadap Allah SWT, dan Allah SWT memberikan sisi kebaikan dari apa yang telah kita amalkan. Karena kita kan bukan golongan wali nih, seperti itu. Jauh lah ya. Betul. Wah, sangat jauh. Tapi kan kita bercita-cita ingin sekali menjadi yang terbaik dalam beribadah. Nah, tadi yang karomah tadi itu seperti itu. Nah, jadi yang tadi Ustadz ulama Guru Zaini itu karena karomahnya besar, itu sampai bisa mendatangkan orang, itu karena karismanya ya. Karisma. Pada saat beliau belum wafat atau masih hidup di dunia, orang tuh tidak ada yang bukan tidak ada yang mau tahu. Ya mungkin sudah tahu beliau ulama udah gitu begitu. Tapi setelah dengan sendirinya waktu bergulir beliau wafat, dan dari dengar kejadian
kemudian kok ada kejadian-kejadian yang takjub Allah tunjukkan kepada almarhum Guru Zaini dan terlihat dikategorikan itu adalah karomah, akhirnya mereka berbondong-bondong. Nah, jadi sebetulnya bisa dikatakan beliau itu wali kutub. Wali kutub ya? Betul. Wali kutub, nah itu yang gue belum tahu juga. Wali kutub. Yeah. Jadi banyak banget sebetulnya yang mesti dibahas nih. Ini bisa berapa bulan. Tapi ya itu wali kutub tuh apa tadi? Wali kutub tuh ya, umat yang diistimewakan oleh Allah. Jadi tingkat kewalian itu ada beragam. Salah satunya adalah wali kutub. Wali kutub di dunia hanya beberapa. Kita pun nggak tahu siapa wali kutub dan lain sebagainya, itu kita tidak tahu. Ya, contoh kewalian lagi mungkin Syekh Maimun Zubair ya. Ya, Syekh Maimun Zubair. Pak Kiai Haji Maimun Zubair. Itu bisa saya pribadi menganggapnya beliau adalah wali. Gitu. Karena di apa? Dimakamkannya kan di mana coba? Di pemakaman Makla yang di Arab Saudi, bukan? Yang kan ada kuburan Baqi gitu kan? Di Madinah itu kan ada juga. Nah, yang di Makla itu adalah Makla. Betul. Itu kuburan khusus untuk keluarga Rasul. Ya. Jadi siapa itu benar-benar di dalam keterangan menyebutkan siapa yang meninggal dan diwafatkan di pekuburan Makla itu benar-benar udah masuk sudah jaminan surga dan syahid. Iya. Gitu. Itu percaya atau nggak percaya ya begitu adanya. Iya. Dan ini Kiai Haji Maimun Zubair pada waktu beliau sedang hidupnya mungkin tidak ada yang ngeh. Iya, nggak ada yang. Ya, tapi setelah meninggal semua pada terkaget dan semua dilihat dari Google semuanya di YouTube seperti apa kiprah beliau mengembangkan agama seperti apa. Ya. Nah, untuk tentang ilmu hikmah ini bakal panjang banget sebetulnya untuk membahas ya tadi ya. Nah, untuk di sisa 3 hari Ramadan nih, bentar lagi 3 hari lagi nih Ramadan, dan kita akan merayakan Idul Fitri. Nah, apa yang menurut Ustadz yang mesti kita lakukan sebagai umat Islam dalam kondisi yang sekarang ini nih COVID Corona nih. 1 malam lagi nih ya untuk kita meraih Lailatul Qadar ya, malam 29. Mudah-mudahan kita dapat tuh. Nah, pesan-pesan Ustadz buat teman-teman nih, apa nih yang bisa disampaikan gitu untuk buat teman-teman bisa menggunakan 3 hari terakhir ini nih. Baik. Kita sama-sama lah ya. Sama-sama saya juga belajar, kemudian juga rekan-rekan saya juga sama-sama sharing lah bahasanya. 3 hari ini kita manfaatkan dalam hal kebaikan. Kemudian yang terpenting adalah ini kan kita tidak tahu selama 10 hari ini atau 7 hari ke belakang yang sudah kita lewati, Lailatul Qadar kan kita tidak tahu di mana letaknya, pada saat kapan dan sebagainya. Kita hanya berserah diri, semoga selama 10 hari ini kita masuk terhadap umat yang bisa meraih Lailatul Qadar. Nah, yang penting kita baik sangka saja. Yang terpenting di sini adalah Lailatul Qadar ataupun keberkahan selama 10 hari ini bagaimana sih yang kita rasakan, ataupun misalkan kondisinya benar-benar kita sudah meraihnya. Kuncinya adalah apabila kita setelah melewati Ramadan ini terjadi suatu perubahan hidup, bukan maksudnya itu menjadi kaya, bukan itu. Bukan duniawi ya. Bukan itu dulu, tapi ke diri pribadi kita. Ada suatu ketenangan hati dalam beribadah, ketawakalan yang semakin tinggi dalam intensitas kita dalam beribadah. Kemudian ada perubahan sikap dan akhlak. Bukan pada saat Ramadan, kan kalau pada saat Ramadan biasanya nggak pakai koko, kadang-kadang 30 hari pakai koko. Yang biasa ngebohong nggak pernah ngebohong. Nah, kan begitu. Beres dari situ mulai lagi hal yang begitu dilakukan. Nah, ini Lailatul Qadar itu sejatinya adalah
pada saat setelah tutup Ramadan itu ada suatu perubahan. Sebetulnya itu jadi dia sudah menerima Lailatul Qadar. Nah, jadi Lailatul Qadar tuh dia apa? Adanya perubahan yang signifikan. Adanya perubahan yang signifikan ya dari kalau kata Abah Nandang, Ustadz Abah Nandang tuh mabrur ya. Mabrur tuh nggak hanya haji, berkah, mabrur berkah gitu. Nah ya itu jadi seputar ilmu hikmah dan Lailatul Qadar ya. Jadi justru kalau kondisi sekarang COVID ini itu sebetulnya hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah, disuruh PSBB, disuruh untuk stay at home, gitu kan? Memang itu suatu keberkahan buat kita. Jadi kenapa? Biar lebih enak berzikirnya, beribadah lebih tenang. Nah, sekarang kan terkadang ada orang pakainya buat tiduran lagi, malas. Nah, seperti itu. Jadi ya sampai bulat kayak gua. Lebih baik bertafakur dan bersyukur. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan ini ya mudah-mudahan dengan adanya virus ini ya itu untuk agama kita jadi makin, dan yang terpenting nih, ya. ilmu hikmah itu bukan tidak takut terhadap COVID, karena kita yakin yakin kepada ketentuan Allah. COVID itu datangnya dari Allah. Mau di rumah ataupun tidak di rumah, kalau ketentuan kata Allah bilang Anda dapat, pasti dapat. Terkadang ada orang yang terlalu fobia, ketakutan. Mau ke sini susah pakai plastik. Betul. Secara aturan pemerintah diam di rumah kita lakukan, tapi tidak terlalu harus fobia. Ketakutan semua, jadi ada penyakit namanya anxiety. Anxiety itu adalah fobia berlebihan kita terhadap suatu hal atau suatu penyakit. Nah, itu artinya kalau secara ilmu hikmah itu kondisinya bukan tidak takut, ya kita jalani. Bukan kita jalani itu artinya kita ya udah keluar aja, nggak begitu juga. Tapi kita meyakini. Walaupun keluar ikuti protokoler aja. Jadi kalau yang meyakini ilmu hikmah ini ada dua nih. Tidak dapat berarti itu udah izin Allah. Kita dilindungi. Jadi nggak perlu obat kita, karena kita sering berpuasa, sering berzikir, kita juga berserah pada Allah. Di samping itu kita ikhtiar, pakai sanitizer, masker itu dilakukan. Yang keduanya, sekalipun kita dapat, tidak akan pernah kita merasa kesusahan. Yakin itu, karena secara ilmu hikmah kita samina wa ta'ala juga. Jalanin, pas waktu dapat tidak akan pernah merasakan wah sakit atau bagaimana, karena Allah akan. Jadi gini, sekali lagi, kita cobaan ini bukan untuk kita dihindari, iya. Tapi cobaan itu secara kudrat iradat ada. Misalkan Bang Kunto besok lusa akan celaka, itu kejadian akan celaka, bukan jadi hilang, tapi kecelakaan itu diminimalisir. Melewati jalur itu bahwa jam sekian, hari sekian Bang Kunto akan kecelakaan, tapi karena kita berdoa, meminta dan lain sebagainya, keselamatan dan sebagainya, akhirnya kecelakaan itu lewat, tapi hanya kebentur sedikit. Nah, ini juga sama, COVID juga, udah takdirnya dapat ya dapat. Jadi tidak menjadi besar ya. Betul. Masalahnya gitu. Dan kalaupun dapat juga kita tetap yang tadi bilang alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Semuanya dibuat tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kesusahan ada kemudahan. Ya, gitu. Jadi apapun itu kesulitan atau apa, gitu. Makanya itu yang tadi saya bilang alam nasrah itu membuat hati kita tenang. Seperti itu. Jadi di balik kesusahan ada kemudahan. Ya, betul. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Betul. Di kemudian hari. Nah, mungkin ada tambahan Ustadz buat teman-teman kita di YouTube yang mau belajar ilmu hikmah atau yang yang lagi mempelajari agama ini, ada tambahan Ustadz buat teman-teman kita di YouTube nih? Ya, mungkin para kalangan milenial ya sekarang ya. Milenial yang Gen Z. Ya, ada Gen baby boomers gitu kan. Baby boomers. Ada milenial dan sebagainya. Kalau saya saran dan sharing lah, saling mengajak gitu. Karena milenial ini kan tumbuh kembangnya di sampingnya ada handphone. Ya kan? Kalau dulu kan tidak ada handphone, sekarang aja gitu. Saran dari saya pribadi atau yang saya alami pun tetap kita tak lupa mengingat pada Allah. Apapun itu kita vertikal dulu baru horizontal.
yakini bahwa segala sesuatunya dari Allah. Jadi bukan segala sesuatunya dari Google, dari handphone. Tapi segala sesuatunya dari Allah. Bukan harus menuntut jadi santri, bukan menuntut harus jadi sarungan, harus bersorban, harus berpeci, bukan. Tapi minimal ada nilai titik hati kita, keimanan terhadap Allah itu tetap ada. Minimal ada hidayah itu pasti ada Allah berikan. Tapi hidayah itu tidak akan pernah ada kalau tidak orang itu mengejar. Jadi hidayah itu tetap harus ada ikhtiar. Artinya apa? Niat. Jadi para milenial sekarang itu kita ingin sukses dan lain sebagainya, memang kita melihatnya secara horizontal. Tapi pada prinsipnya ada Allah dulu, Allah dulu, Allah dulu. Ya, yang dicetuskan Allah dulu, Allah lagi, Allah apa ya? Kalau sekarang tuh Allah dulu, Allah dulu, Allah dulu. Buat generasi milenial, ya harus memperkuat karena dia lebih rentan karena sudah banyak asupan dari teknologi dan lain sebagainya. Jadi kan kalau di handphone bisa dimanfaatkan, di samping mungkin sharing dengan yang lain. Kita lihat mungkin di handphone itu Jadi sebetulnya handphone ini juga para ulama juga, apalagi dari Habib Umar bin Hafiz menyampaikan bukan lagi terhadap Al-Quran, tapi terhadap handphone. Mendawamkan dan hadisnya itu dalam artian menyampaikan begini, amanahnya itu, gunakan handphonemu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat diri pribadi dan orang lain. Artinya berarti udah tidak gunakan akal dan lain sebagainya, bukan ke situ lagi, tapi udah bahasanya ada gunakan handphone kan berarti udah kekinian. Kan begitu. Jadi, smartphone for smart people. Jadi gunakan masa handphonenya sepintar, lunya kagak gitu ya. Jadi harus dipergunakan untuk hal-hal yang positif ya, handphone itu gitu. Jadi ya untuk generasi milenial tadi Ustadz udah kasih tahu bahwa ya kita harus jaga iman ya. Karena untuk generasi yang muda dan milenial ini mungkin lebih rentan ya, Ustadz ya, karena lebih banyak godaan ya dari kiri ke kanan gitu. Nah mungkin ada lagi Ustadz selain itu untuk generasi milenial atau generasi yang lebih lebih lagi ada? Tetap mengingat Allah. Terus yang keduanya patuh terhadap orang tua. Nah itu jadi, kunci ya. Kuncinya jadi patuh dalam artian tabarukan terhadap orang tua. Jadi sebelum guru kita itu sebetulnya orang tua. Orang tua dulu ya. Kunci kesuksesan kita adalah orang tua. Tidak ridho orang tua, Allah pun juga tidak ridho. Seperti itu ada. Ya. Gitu. Jadi ya kalau mau sukses kayak Ustaz Ruli, Ustaz Tema, belajar juga, sama masih belajar. Banyak koleksinya, sama pecinta motor Harley juga gitu. Nah, cintai orang tua, bahagiakan mereka ya tadi ya, gitu. Jadi, nah itu yang kedua nih. Ada lagi? Yang pernah memandang orang lain itu salah. Yang pernah memandang orang lain itu rendah. Rendahkanlah diri kita pribadi, salahkanlah diri kita. Ke orang lain tetap suudzon baik sangka. Karena di balik orang lain itu belum tentu dia tuh salah. Karena Allah menunjukkan keberkahan dan kemaslahatan kita itu mungkin dari mereka. Oh gitu. Nah, jadi itu udah dalam banget sih sebetulnya. Gue pengen lebih banyak untuk ngobrol dengan Ustadz dulu ini tentang ilmu hikmah, tapi ya karena durasinya juga kita ada sambil nunggu tahajud sih. Kurang durasi gitu ya tadi. Tapi ya mungkin ada tambahan atau udah cukup ya. Jadi tadi poin ini udah dapet bahwa ilmu hikmah itu ilmu yang kita belajar untuk mencintai Allah ya tadi. Tawadu. Terus dari Ustadz Ruli ini ada tadi ada ujangan. Yang pertama kuatir iman ya tadi ya. Ingat Allah terus. Yang kedua cintai orang tua. Nah lu bakalan sukses, dijamin lu bakalan sukses gitu. Sedekah jangan lupa. Nah sedekah tambahannya sedekah. Dijamin lu bakalan sukses, ditambah dengan sedekah yang mungkin harus lebih besar ya tadi. Kalau sedekah ilmu hikmah itu udah nggak mandang warna merah warna biru. Iya, jadi udah. Nah kalau generasi milenial nggak tahu, merah biru itu uang 100 sama 50 ya. Jadi harus ya itu ada sedekah tuh tambahannya. Karena dia ngeyakini
Apa yang dia berikan, bukan itu dia ngebuang, bukan. Tapi Allah akan ganti berlipat lagi. Allah akan ganti berlipat. Makanya kalau orang-orang yang meyakini hal itu, ilmu hikmah itu, saya yakin dia nggak pernah kekurangan di dunia. Itu aja. Jadi itu tambahannya. Jadi orang tua sedekah, belajar ilmu hikmah, itu untuk mengenal Allah, sama tadi ingat Allah terus gitu. Nah, ya segitu, mungkin dia itu video dari kita. Nah, gue sebetulnya mau bagi giveaway buat temen-temen di YouTube gue gitu ya. Ada beberapa giveaway. Lu tinggal follow aja Instagram gue. Klik subscribe, like, dan komen. Nanti gue ada giveaway yang keren nih, salah satu merchandise dari Wingday 2020. Nanti lu follow, nanti pemenangnya bakal gue posting di Instagram gitu kan. Jadi setiap insya Allah setiap abis wawancara ini, abis kita sharing ilmu dengan teman-teman yang udah kita ini, saya sama tim ini kemungkinan akan memberi giveaway buat para penonton. Karena gitu. giveaway itu kan sedekah juga Ya. Gitu. Nah, jadi ada giveaway, satu giveaway yaitu satu paket merchandise dari Wingday. Nah, follow Instagram gua, nanti pemenangnya akan ada di situ. Syarat ketentuannya juga ada di situ. Ada di link bio gue gitu. Jadi gitu tadi, segitu aja mungkin video dari kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di video gua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.